Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah fi hadal yawm yawmul ahad sabi' wa ishrun min syahri dhil qa'dah alaf arba'umi'ah sita wa arba'un. Mazilna fi darsina fi kulliyati ar-raqa'iq min kitab Riyadhus Shalihin wal an nadkhul ila al-bab al-jadid bab fil amri bil muhafadhah ala sunnah wa adabiha. Bab perintah untuk menjaga sunnah dan adab-adab dari sunnah. Maka sebelum kita masuk kepada pendalilan, dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi' al-matan. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair, Allahu barik fikum. Qulu amin. Qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala babun fil amri bil muhafadhati ala sunnati wa adabiha. Maka sekarang kita masuk kepada bab yang baru, yang mana di bab ini babun fil amri, bab tentang permasalahan perintah. Perintah untuk apa? Bil muhafadhati ala sunnah. Perintah untuk selalu menjaga sunnah. Wa adabiha, dan adab-adab dari sunnah tersebut. So this chapter is the new chapter observing the sunnah and the manner of its obedience. Bab fil amr bil muhafadhah ala sunnah wa adabiha. Bab perintah dari Allah dan Rasulnya untuk menjaga sunnah. Maka sebelum kita masuk kepada pendalilan Al-Quran, apa yang diinginkan perintah untuk menjaga sunnah, apa yang diinginkan dengan sunnah di sini? Maka sunnah yang diinginkan di sini kembali kepada lughah Arabiyah adalah at-tariqah. Sunnah adalah jalan. Yang mana diinginkan di sini jalan yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara umum. Baik masuk kepada permasalahan ibadat seperti bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana melaksanakan haji dan umrah, bagaimana melaksanakan sembelihan, bagaimana melaksanakan sholat id. Maka ini dinamakan dari sunnah yang bermasuk kepada ibadah. Atau al-akhlaqiyah yang berhubungan dengan akhlak. Dari sunnah juga, di mana telah kita pelajari bagaimana Nabi mengajari kita berakhlak dengan tetangga, berakhlak dengan para penuntut ilmu, dan berakhlak dengan para guru bagaimana, dan kepada orang tua bagaimana. Maka ini dari sunnah. Dan begitupun dari sunnah juga al-muamalah, hubungan kita dengan manusia, agar kita tidak mendolimi manusia dengan lisan kita, ataupun tangan kita, ataupun yang lainnya. Maka ini dari sunnah al-muamalah. Bagaimana berhubungan dengan manusia, jual beli. Bagaimana berhubungan dengan manusia, meminta tenaganya, kemudian kita bayar. Dan begitupun dari sunnah adalah keyakinan al-i'tiqadiyah yang diajarkan oleh Nabi kita. Seperti keyakinan ahli sunnah. Bagaimana ahli sunnah meyakini Allah Jalla wa'ala, tidak seperti keyakinan orang-orang as-sufiyah, tidak seperti keyakinan orang-orang yang bermanhaj al-asy'ariyah, al-maturidiyah.
maka keyakinan mereka kepada Allah dan sifatnya lain. Apalagi keyakinan kelompok Asy-Syiah, Ar-Rafidhah, ataupun kelompok Al-Khawarij, ataupun kelompok As-Sufiyah, maka mereka berbeda dengan akidah ahli sunnah. Maka ini yang diinginkan dengan makna sunnah secara umum, hiya tariqatin Nabi, dia adalah jalan Nabi yang harus kita ikuti dari akidahnya, dari akhlaknya, dari ibadahnya, dan dari suluk dan muamalah yang telah kita sebutkan tadi contoh-contohnya. Maka sunnah dari segi ilmu hadis kembali kepada 3 perkara. Pertama, sunnah al-qauliyah. Dan yang kedua, sunnah al-fi'liyah. Dan ketiga, sunnah at-taqririyah. Maka banyak sekali contoh-contoh di sini yang telah kita lalui. Contoh sunnah misalnya qauliyah, Nabi mengatakan kepada Abdullah bin Amr bin al-As di hadis yang telah lalu, "Ya Abdullah, wala takunu ka fulan ibni fulan kana yusalli bilail summa tarakahu." Maka ini sunnah qauliyah, sunnah ucapan, di mana Nabi mengucapkan ucapan baik perintah ataupun larangan. Maka di sini ucapannya Nabi, jangan seperti fulan wahai Abdullah, yang mana dia melaksanakan sholat malam beberapa pekan, beberapa waktu, kemudian meninggalkannya. Maka ini sunnah qauliyah dalam meninggalkan. Dan adapun dalam memerintah juga banyak. Seperti misalnya perintah untuk melaksanakan 2 rakaat sebelum maghrib. Dan ini banyak dihilangkan di masjid-masjid lain. Alhamdulillah kita mempunyai masjid sunnah dan hidup padanya ahli sunnah dan menghidupkan sunnah-sunnah. Maka yang diberikan taufik akan hidup bersama ahli sunnah dan sholat di masjid sunnah. Yang tidak diberikan taufik akan lari dari masjid sunnah kepada masjid yang tidak melaksanakan sunnah. Maka dari tidak melaksanakannya sunnah di masjid-masjid sekarang setelah sholat maghrib. Maka di dalam hadis, dan ini poin pendalilan perintah, datang di hadis Abdullah bin Zaid yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Shallu rak'atain qoblal maghrib." Shallu rak'atain qoblal maghrib. Shallu rak'atain qoblal maghrib liman syaa. Maka 3 kali Nabi mengatakan salatlah 2 rakaat sebelum maghrib. Maka kita melaksanakan sunnah 2 rakaat sebelum maghrib. Dan pendalilan dari sunnah ini selain tadi qauliyah, perintah dari Nabi shallu rak'atain, itu qauliyah yang pada dasarnya memerintah. Adapun di hadis yang sebelumnya kami misalkan wala takunu ka fulan ibni fulan, ini penjauhan. Jadi ada larangan menjauhkan dan ada perintah ucapan untuk melaksanakan. Maka di hadis Abdullah bin Zaid, salatlah 2 rakaat sebelum maghrib, kemudian di ujungnya dikatakan liman syaa, bagi yang mau. Maka ini menunjukkan hukumnya sunnah, bukan wajib. Dan pendalilan tentang sunnah 2 rakaat sebelum maghrib, dalil yang jelas. Namun kita dapati di masjid-masjid, wallahu a'lam di Jawa, kalau di Sumatera kebanyakan seperti itu. Maka setelah al-muadzin mengumandangkan adzan, langsung dia qomat. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Tidak diberi kesempatan bagi kita untuk sholat 2 rakaat. Di gimana di Jawa? Di Jawa di masjid-masjid sunnah tentunya dilaksanakan. Namun di masjid-masjid awam
yang bukan sunnah ditiadakan. Maka ahlu sunnah alhamdulillah berada di masjidnya ahlu sunnah dalam keadaan sunnah. Namun mengaku ahlu sunnah dan tidak sholat di masjid ahlu sunnah akan mendapatkan kerancuan seperti ini. Maka di sini contoh dari sunnah qauliyah dari segi ucapan yang merupakan perintah dan larangan. Maka untuk larangan tadi jangan seperti si fulan sholat malam kemudian meninggalkan. Dan perintah sholat 2 rakaat sebelum maghrib seperti tadi contohnya. Dan yang kedua, dia dalam keadaan fi'liyah. Maka untuk fi'liyah gambarannya bagaimana? Gambarannya seorang rawi ay sahabat menjelaskan bagaimana Nabi dulu melaksanakan ibadah tertentu atau keyakinan tertentu. Dan contoh seperti ini seperti kita lewati bahkan di hadis yang terakhir kita bahas, seperti hadis yang datang antum hafal tadi dari Aisyah, di mana Aisyah kana Rasulullah idza fatathu as-shalah minal lail min waja'in aw ghairihi shalla minan nahar sintai asyrata rakaah. Ini dinamakan hadis apa? Fi'liyah. Maknanya fi'lun Nabi. Laisa qauliyah, bukan ucapan Nabi. Intabihu. Maka ini diriwayatkan oleh Aisyah merupakan fi'liyah. Bahwa Nabi dulu jika sakit tidak melaksanakan sholat malam, maka Nabi melaksanakannya di siang hari 12 rakaat. Dan yang ketiga dari sunnah adalah takririyah. Apa makna takririyah? Nabi tidak memprotes apa yang terjadi di kalangan para sahabat. Baik sahabat mengatakan sesuatu, berbuat sesuatu, maka Nabi tidak melarang. Maka ini dinamakan takririyah. Bahkan Nabi menyetujui. Seperti contohnya yang telah kita lewati, hadis siapa? Hadis Salman. Di saat Salman menasehati saudaranya Abi Dzar Al-Ghifari agar kamu ini sholat di akhir kamu punya istri, biar istri kamu tidur di awal malam, dan kamu puasa jangan setiap hari, tetapi puasa dan berbuka jika ingin dahulu, karena kamu punya istri dan kamu punya badan juga, agar badan kamu itu berhak untuk beristirahat. Maka dikatakan oleh Salman, dan ini ucapan Salman, fa inna fi jasadika haqqun wa inna fi ahlika haqqun wa inna lillahi haqqun falikulli wahid an ya'tiya bihaqqin haqqaha. Maka semua orang mempunyai haknya, badannya, istrinya, anak-anaknya, dan Allah sendiri mempunyai hak untuk diibadahi. Maka orang yang mempunyai hikmah yang benar semuanya diberikan. Ada sekarang waktu ibadah untuk Allah seperti tadi kita keluar sholat fajar, kita tinggalkan istri kita, anak kita, dan badan kita tidak enak tidur, gak usah ke masjid, masjid jauh dan seterusnya, atau dingin dan seterusnya, tidak. Maka untuk badan tidak ada lagi istirahat, keluar harus. Untuk istri tidak ada lagi, maka keluar harus. Itu maksudnya. Maka ada hak diberikan untuk Allah. Kemudian setelah melaksanakan sholat ada kajian. Setelah kajian 1 jam atau kurang, kembali kepada istri kita, kembali kepada badan kita, minum minuman yang hangat. Kemudian kembali kepada badan kita, pagi bagus untuk riyadhah, maka kita olahraga yang ringan, badminton misalnya, untuk menjaga kesehatan dan seterusnya. Maka badan kita mempunyai hak. Nah, kemudian juga istri,
dari tadi pagi ditinggal, kemudian olahraga, maka diberikan haknya juga. Maka semua dijalani dengan baik dan benar. Mana pendalilannya? Dari sunnah takririyah, bahwa Abu Dar mengadu kepada Nabi bahwa Salman berkata demikian dan demikian. Apa kata Nabi? Shadaqa Salman. Kemudian maksudnya di sini Nabi menyetujui ucapan Salman, fa inna fi kulli dihaqqin haqqahu, bahwa sungguhnya memenuhi semua yang ada haknya harus dipenuhi. Mana hak badan, mana hak istri, mana hak keluarga, dan mana hak Allah Jalla wa'ala. Maka ini sunnah takririyah. Dan dari sunnah takririyah apalagi? Seperti memakan dobak. Hadis Ali. Maka suatu hari Ali mendatangkan kepada Nabi hadis dob, bukan dobak. Dob itu kadal, gurun pasir. Yang namanya kadal menjijikkan apa tidak? Apalagi rupanya menakutkan. Dob lebih cantik kadal kita, kadal yang hitam. Maka dob sangar wajahnya dan kakinya besar, ekornya besar. Alhasil didatangkan kepada Nabi. Maka Nabi bertanya, apa ini? Ini dob. Maka Nabi tidak mau memakan. Dikatakan ilahnya, hada laysa min aklina. Ini bukan makanan kita, maksudnya bukan kebiasaan kita makan reptil seperti itu. Masih ada unta, sapi, kambing, itu maksudnya. Makan reptil. Namun di sini Nabi tidak melarang. Maka akhirnya Ali memakannya di depan Nabi. Maka di sini menjadi takririyah tentang bolehnya. Namun kesalahan yang ada dob ini dikiaskan oleh sebagian mufti dari Indonesia, bolehnya makan biawak. Biawak dengan dob lain. Maka biawak pertama dia mempunyai taring. Yang kedua mempunyai cakar. Berburu dengan cakar. Berapa ayam yang dicakar oleh dia? Maka di sini tidak bisa dikiaskan antara dob dengan biawak. Biawak lain. Maka biawak hukumnya haram karena mempunyai taring dan juga mempunyai cakar dan memakan dengan cakarnya. Seperti hadis kullu dinabin wa kullu di makhlabin haram. Hadis muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas. Apa maknanya? Semua binatang yang mempunyai taring dan memakan dengan taringnya. Dan semua binatang yang mempunyai makhlab, cakar dan memakan dengan cakarnya, maka haram. Dan biawak masuk kepada perkara mempunyai taring dan mempunyai cakar. Maka sebagian dari orang-orang yang menghalalkan daging biawak alasannya seperti ini. Dikiaskan kepada dob. Maka beda antara dob dengan biawak. Maka ini contoh takririyah. Dan contoh takririyah juga permasalahan al-azl. Al-azl adalah mengeluarkan mani di saat berhubungan intim tidak di dalam rahim. Itu dinamakan al-azl. Dan pendalilannya dari hadis Jabir dan banyak dari para sahabat, kunna na'zilu wal Qur'an yanzilu falam nahana, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jabir mengatakan Al-Quran terus turun dan kami melaksanakan azl, tidak mencurahkan mani di dalam rahim tetapi di luar dari badan istri kita di mana saja, yang jelas tidak di rahim. Maka di sini hukumnya
sunnah takririyah. Dibolehkan oleh Nabi. Karena apa? Karena kalau diharamkan Al-Quran akan berbicara. Dan Nabi akan berbicara dengan sunnahnya, dengan lisannya. Namun di sini Nabi diam. Maka ini dari contoh apa yang diinginkan dengan sunnah. Idan madal murad bi sunnahuna babun fil amri bil muhafadati ala sunnah wa adabiha. Bab perintah untuk kita menjaga sunnah-sunnah Nabi. Makna sunnah di sini semua bersifat umum, baik dia wajib ataupun mustahab, ataupun berhubungan dengan akidah, ataupun berhubungan dengan fikih, ataupun berhubungan dengan akhlak, ataupun berhubungan dengan muamalah bersama manusia yang datang dari Nabi, maka itu dinamakan sunnah. Fahim tum? Kemudian sunnah jadi 3 bagian dari segi ilmu hadis. Sunnah apa? Qauliyah dan fi'liyah dan takririyah. Kemudian yang terakhir tentang permasalahan sunnah, maka sunnah dimutlakkan di ilmu fikih, dia lawannya dari wajib. Maka tergantung lafadznya. Jika kita mengatakan sunnah maknanya yang diinginkan di sini, ayo laksanakan sunnah, hidupkan sunnah Nabi yang termatikan. Seperti salat 2 rakaat sebelum maghrib, adzan awal, di mana adzan awal kita menginginkan di sini setiap malam ada yang adzan awal. Karena di masjid-masjid di luar sana dimatikan sunnah ini. Apa yang diinginkan sunnah ini? Apa yang makna sunnah di sini? Thariqatun Nabi, jalannya Nabi di saat dia memerintahkan Bilal untuk adzan di adzan awal. Maka ini dinamakan sunnah, thariqah. Tergantung dari lafadznya. Ayo hidupkan sunnah menggunakan sandal dalam sholat. Apa makna sunnah di sini? Thariqah, jalan Nabi di saat Nabi mengatakan sallu fini alikum khaliful yahud wan nasara. Selisihilah Yahudi dan Nasara yang mana mereka tidak sholat dengan sandal-sandal mereka. Maka di sini menghidupkan sunnah. Maknanya sunnah di sini thariqah, jalan Nabi. Adapun sunnah yang terakhir yang perlu kita tambih, dimutlakkan kalimat sunnah lawan dari wajib. Seperti contohnya kita menanyakan, kamu sudah sholat duha apa belum? Maka orang ini menjawab belum. Kita tanyakan kenapa tidak melaksanakan? Dia kan sunnah. Kenapa harus melaksanakannya? Dia kan sunnah. Maka di sini maknanya kita menanyakan sholat duha yang sunnah, maknanya hukumnya bukan wajib. Sehingga jika ditinggalkan pun tidak berdosa. Maka definisi sunnah bermacam-macam tergantung kepada maknanya. Sehingga kita memahami sekarang sholat duha sunnah, maknanya dia bukan wajib. Sholat berjamaah di masjid wajib, bukan sunnah. Maknanya bukan perkara yang sunnah, maknanya yang mustahab. Jadi kalimat sunnah bersifat umum. Kemudian kita masuk kepada pendalilan yang pertama. Kalau Allah Ta'ala tentang permasalahan menjaga sunnah ini, wa ma atakumur rasul fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Maka pendalilannya jelas di dalam ayat ini tentang menjaga sunnah Nabi. Dari apa-apa yang datang kepada kalian dari Nabi, fakhuduh, agar kalian ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang dia larang agar kamu meninggalkannya. Maka ayat ini jelas. Yang diinginkan kita mengikuti sunnah dan menjauhi larangan. Maksudnya mengikuti sunnah bersifat umum. Karena apa-apa yang datang dari Nabi hukumnya wajib. Iya apa tidak? Dan hukumnya sunnah. Apa-apa yang datang dari Nabi, yang Nabi perintahkan bisa jadi wajib, bisa jadi bukan wajib, maknanya sunnah. Seperti contohnya, yang wajib apa? Menuntut ilmu. Nabi mengatakan,
talabul ilm fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi seluruh kaum muslimin. Dan di sini fardu ain, maknanya wajib person. Setiap orang harus menuntut ilmu. Maka di sini hukumnya wajib, dan jika ditinggalkan maka dia berdosa. Itu maknanya. Maka kembali kepada ayat wa ma atakumur rasul fakhudhuh. Apa-apa yang dibawa oleh nabi kalian ini wajib, maka penuhilah. Lalu bisa jadi perintah dari nabi bukan wajib. Seperti tadi, sallu fi ni'alikum, kalimat sallu fi'lun amr. Maka salatlah dengan sandal-sandal kalian. Menyelisihi Yahudi dan Nasara. Hadis siapa? Shaddad ibnu Aus, dikeluarkan oleh Imam Abi Daud, yang hadisnya hasan. Agar mereka yang mengatakan sholat pakai sandal bid'ah tahu kalau ini adalah sunnah. Maka dia sunnah yang sahihah, dikeluarkan oleh Imam Abi Daud dari Shaddad ibnu Aus. Bahkan di hadis yang lain dari Abi Sa'id Al-Khudri. Maka mau membantah hadis ini bagaimana kisahnya? Hadis Abi Sa'id Al-Khudri mengatakan bahwa kunna nusalli ma'an nabi, kami salat bersama nabi. Wa yusalli bini'al, bahwa nabi salat dengan sandal dan kami pun salat dengan sandal-sandal kami. Maka para sahabat dulu salat dengan sandal, bukan bid'ah. Di masjid ini kita menghidupkan sunnah. Maka Nabi bersama para sahabatnya dulu melaksanakan sholat dengan sandal. Kemudian kata Abu Sa'id Al-Khudri, faroma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'alahu. Kemudian waktu sholat Nabi melempar sandalnya. Maka faromaina, kami pun melempar sandal kami. Maka ini menunjukkan bahwa mereka para sahabat sholat dengan Nabi mengikuti sandal karena sunnah, dan melemparkan sandal sama karena menginginkan sunnah. Maka di saat selesai Nabi protes, madah sana'tum, apa yang kalian perbuat? Kalian melemparkan sandal-sandal kalian di waktu salat. Maka dikatakan oleh para sahabat semuanya, ya Rasulullah, kami melihat kamu salat, di tengah salat melemparkan sandal. Maka kami pun mengikuti kamu. Kami salat dengan sandal dan kami melemparkan sandal kami. Maka Nabi mengatakan, atani Jibril, telah datang Jibril dan memberitahukan bahwa di sandalku ada najis. Maka aku melemparkannya. Adapun kalian tidak ada najis. Maka di sini kesimpulannya mereka mengikuti sunnah. Nabi salat dengan sandal, salat dengan sandal. Nabi melemparkan sandalnya karena ada najis, maka mereka pun ittiba, mengikutinya. Namun Nabi melarangnya, maksudnya jangan mengikuti aku. Aku ada najis, kalian tidak ada najis. Maka salatlah dengan sandal. Maka ini pendalilan salat dengan sandal dia dari sunnah. Maka kembali kepada ayat tadi, wa ma atakumur rasul fakhudhuh. Apa-apa yang datang dari Nabi kamu ambillah, baik berupa perintah yang wajib seperti perintah-perintah untuk melaksanakan kewajiban tadi, menuntut ilmu dan sholat berjamaah di masjid dan yang lainnya. Dan yang kedua yang mustahab, yang hukumnya sunnah bukan wajib, seperti tadi sholat dengan sandal, lafadznya shollu, dengan perintah, sholatlah dengan sandal kalian. Maka fakhudhuh, kata Allah, ambillah dari sunnah-sunnah ini. Wa manahakum anhu famtahu, dan apa-apa yang dilarang oleh Nabi pun agar dijauhi. Dan larangan dari Nabi ada dua, larangan yang memang dia itu harus ditinggalkan, dinamakan tahrim. Dan yang kedua larangan yang berupa makruh, tidak baik. Maka keduanya pun harus ditinggalkan. Misalnya Nabi mengatakan jangan makan uang riba. Di hadis Muslim dari Ibni Abbas, Nabi Muhammad SAW bersabda, la'anallahu akilu riba wa maukilah wa katibain wa syahidain. Maka awas
Jangan sekali-kali memakan riba dan yang dimakani riba. Maka pertanyaan di sini, yang dimakani riba bagaimana? Dia meminjam ke bank. Jadi ini pun tidak boleh. Terus gimana kalau nggak bisa meminjam ke bank? Ya dengan cara yang lain. Tidak mesti harus menjadi maukilah. Maksudnya dimakan oleh lintah darat. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa meminjam ke bank dan yang meminjami dengan rentenir itu hukumnya sama-sama haram. Maka para rentenir, dan sekarang banyak sekali rentenir apalagi dengan adanya pinjaman online, pinjol, maka dengan mudah orang terjebak. Di zaman now orang terjebak, misalnya anaknya sakit, butuh keluar dari rumah sakit. Kalau tidak, anaknya terus di rumah sakit. Setelah dioperasi 3 hari, 4 hari harus keluar. Tapi harus menembus uang operasi. Berapa? 10 juta, 14 juta. Lalu dari mana? Akhirnya dia dapat dari teman ataupun di iklan. Hanya sekedar iklan pinjol, pinjaman online. Mudah, tinggal kirimkan KTP, langsung dapat uang. Dia butuh uang 10 juta, 14 juta. Akhirnya dia hanya sekedar menulis, mengirim KTP dan dapat 14 juta. Maka di sini pinjol dan yang lainnya sudah menyebar di mana-mana. Fitnah di zaman now lebih besar dari fitnah di zaman dulu. Di zaman dulu ingat, waktu kita masih kecil, orang-orang yang ingin meminjam ke bank pertama harus jadi anggota nasabah bank dulu. Misalnya jadi anggota bank, gak usah disebut lah, bla bla bla. Ya sudah, dia menjadi anggota nasabah dan dia mendaftarkan daftar dan ngantri dan bla bla bla. Dan setoran uang meskipun kurang dari 1 juta yang jelas jadi nasabah. Kemudian dari nasabah ini dia bisa meminjam uang. Dan itu juga syaratnya susah. Harus mempunyai tanda bukti bahwa dia bisa membayar. Misalnya sekarang seperti saya anggota polisi, saya bekerja PNS, saya anggota ABRI, saya bekerja di perusahaan demikian dan demikian, setiap bulan saya mendapatkan gaji. Itu harus ada bukti. Dan seterusnya. Sehingga disebutkan di hadis, di zaman dulu itu ada katibain, ada syahidain, ada 2 orang saksi. Maka semuanya terlaknat. Dan ada yang membuatkan perjanjian, semuanya terlaknat. Di zaman now mudah. Tinggal lihat aplikasi pinjol, pinjaman online. Maksudnya ngeriba online. Ya sudah, tinggal difotokopi KTP-nya dia, sudah dapat uang 15 juta dalam waktu 5 menit. Namun di belakangnya akan disembelih dari belakang dan disuruh bayar bulan ini. Kalau tidak, dikirim debit kolektor, tukang tagih, yang mana dia bertato, beranting, rambutnya pang, mungkin kebal peluru. Maka dia akan menggedor-gedor rumah, ketemu di pasar, mana utang, digedor-gedor ke rumah, lari kemana, lari ke sini, dikejar. Hidupnya tidak tentram. Allahul musta'an. Inilah larangan dari Nabi hingga disebutkan akilur riba wa maukilah. Dilarang untuk memakan riba seperti para rentenir dari pengusaha pinjol ini, dan yang dimakani seperti tadi tidak sabar karena nyari kemana-mana nggak dapat 14 juta, terus anak saya mau keluar bagaimana, ya sudahlah, maka akhirnya masuk kepada jebakan pinjaman online. Allahumma musta'an. Maka di sini contoh dari perkara yang haram. Maka ayat ini jelas menjaga dari sunnah, apa-apa yang datang dari Nabi, baik wajib ataupun sunnah mustahab, untuk dilaksanakan. Dan apa-apa yang dilarang, baik perkara yang haram dan makruh, untuk dijauhi.
Kita tambah satu lagi ayat, wa qala ta'ala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Maka tidaklah dari apa-apa yang diucapkan oleh Nabi dari sunnahnya, in huwa illa wahyun yuha, kecuali dia adalah wahyu. Maka poin pendalilan di sini, apa-apa yang diucapkan oleh Nabi, dia adalah wahyu. Misalnya Nabi tadi mengatakan laksanakan sholat berjamaah wajib, laksanakan demikian dan demikian, maka itu semuanya adalah wahyu. Dan ayat ini telah ada kisah tentang penjabarannya di hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dan disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah, bahwa Abdullah bin Amr bin Al-As dulu menulis hadis-hadis Nabi dan Abu Hurairah menghafalnya. Maka terbayang dulu bagaimana mereka menuntut ilmu. Abdullah bin Amr bin Al-As menulis seperti kalian menulis faidah-faidah ucapan Nabi dari sunnah-sunnah. Kemudian di saat dia pulang, fanahatni Quraisy, datang Quraisy, karena Abdullah bin Amr bin Al-As anaknya Amr bin Al-As, dahiyul Quraisy, cendekiawannya Quraisy. Maka dia kabilah Quraisy yang besar seperti Nabi. Datang Quraisy mengatakan, ataktuba kulla syai'in minhu wa huwa fi ghadabin wa raha. Maka kamu menulis semua dari Nabi Muhammad padahal dia manusia seperti kita, kadang-kadang senang, kadang-kadang sedih. Maka ucapannya kadang senang lupa, kadang sedih juga lupa. Maka fa'amsaktu anil kitabah, maka beberapa hari aku tidak menulis dari Nabi. Maka setelah Abdullah bin Amr bin Al-As merasakan bahwa dia tidak menulis dari Nabi adalah perkara yang tidak nyaman dari permasalahan penulisan dari Nabi ini, maka dia merasa tidak nyaman. Akhirnya dia mengadu kepada Nabi tentang orang Quraisy yang melarang ataupun mengatakan, kenapa menulis semuanya dariku? Maka akhirnya berkata Nabi sambil memegang mulut dan lidahnya, walladzi nafsi biyadihi ma kharaja min fi illa haqqun. Demi Allah, tidaklah apa yang keluar dari lisanku kecuali benar. Maka ini praktiknya seperti hadis ini, ayat ini. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Maka tidaklah apa yang keluar dari mulut Nabi kecuali wahyu. Maka wahai Abdullah bin Amr bin Al-As, catatlah semua yang datang dari lisanku karena ini adalah wahyu. Dan di sana masih ada ayat-ayat yang lain dan kita cukupkan, maka kita terjemahkan. Babun fil amri bil muhafadzah ala sunnah wa adabiha, observing the sunnah and the manners of its obedience. Kemudian Allah the Exalted says, and whatever the messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam gives you, wa ma atakumur rasul, take it, fahuduh, take it agar kamu mengambilnya. And whatever he forbids you, abstain from it. Maka apa yang dia larang, wajib bagi kalian abstain, menjauhinya, meninggalkannya, from it, dari apa yang dia jauhkan. Maka ini ayat yang pertama tadi kita terjemahkan agar orang-orang asing yang belajar dengan kita bisa memahami, dan kalian juga bisa menjadi paham dari bahasa Inggris. Kemudian di ayat yang kedua, yaqulu ta'ala, Allah the Exalted says, nor does he speak of his own desire. It is only a revelation that is revealed. Wa ma yantiqu 'anil hawa, maka tidaklah apa yang dia ucapkan
is desire. Desire yakni hawa nafsu. Maka bukanlah apa-apa yang diucapkan oleh Nabi is desire, nor does he speaks of his own desire. But what? It is only a revelation that is revealed. Tetapi dia adalah wahyu dari Allah yang Allah turunkan. So this not desire, ucapan Nabi bukan hawa nafsu, but it is only a revelation, tetapi dia adalah wahyu that is revealed, yang diwahyukan, diturunkan kepada Nabi. Maka inilah dua ayat, these two ayat from Al-Quran make dalil for us to make observing the sunnah of its obedience, agar kita menjaga dari sunnah-sunnah Nabi, baik yang wajib, baik yang sunnah, kita hidupkan dan kita amalkan. Maka itulah pekerjaan ahli sunnah. Maka jika kalian mengaku ahli sunnah, hidupkan sunnah dan tinggalkan bid'ah, dan hidup bersama kelompok ahli sunnah dan laksanakan sunnah-sunnah dengan mereka. Maka jika kalian ahli sunnah, inilah hakikatnya. Bukan hanya sekedar mengaku ahli sunnah, tetapi jauh dari sunnah dan dekat kepada bid'ah dan berkumpul dengan orang-orang bukan ahli sunnah dan yang lainnya. Maka alhamdulillah kita termasuk dari orang-orang yang dijaga oleh Allah untuk berkumpul melaksanakan sunnah. Dan masjid ini kita bisa laksanakan sunnah. Tidak ada larangan bagi orang-orang yang ingin melaksanakan dalam perkara sunnah di dalam masjid ini. Maka kita bisa melaksanakan adzan awal tanpa takut, dan kita bisa melaksanakan sholat dengan sandal, dan bahkan qiraah dari Al-Quran kita menggunakan qiraat, dan itu pun dari sunnah. Bahwa dulu Nabi juga di saat membaca Al-Quran dengan qiraat. Mungkin ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira. Doakan semoga batuk saya cepat sembuh agar bisa kondusif dalam mengajar.